Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tabi pun. Ya pun. Halo Edu Friends, selamat datang di episode kali ini di podcast EduPod membahas terkait dunia pendidikan, yaitu topik yang sangat menarik. Kita akan mengupas habis terkait dengan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Seiring dengan tantangan zaman, pendidikan karakter pada saat ini, khususnya di perguruan tinggi, seringkali berfokus pada soft skill, seperti critical thinking, leadership, dan juga adaptability. Namun, apakah masih ada ruang bagi kita untuk mengambil nilai-nilai luhur seperti yang ada di Provinsi Lampung, yaitu PIL Sendiri? Nah, pada kali ini telah hadir bersama kita Profesor Dr. Farida Aryani MPD, seorang pakar di bidang pendidikan khususnya bahasa Lampung, dan kita akan tanya banyak hal terkait dengan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Selamat sore Ibu Prof. Selamat sore Apa Tabi kabar? pun. Iya pun. Baik Ibu Prof, perlu kita beritahu terlebih dahulu bahwa beliau ini adalah seorang yang memang pakar di dunia pendidikan yang tadi saya sebutkan, di dunia pendidikan bahasa Lampung khususnya ya Prof ya. Nah, beliau juga koordinator program studi Magister Pendidikan Bahasa Lampung. Bahasa dan kebudayaan Lampung. Bahasa dan kebudayaan Lampung. Selain sebagai dosen, Prof, boleh diceritakan profesinya selain sebagai dosen itu sebagai apa saja, Prof? Yang pasti pembimbing akademik, Ya. sebagai pembimbing skripsi, tesis, juga disertasi. Di luar dari kampus, apakah ada profesi lain, Prof? Ya, kebetulan diberi kepercayaan untuk bergabung menjadi penasehat literasi juga di provinsi, juga penasehat. Ada satu organisasi perempuan Lampung yang disebut dengan Mirul Lampung Bersatu. Itu organisasi apa, Prof? Itu organisasi perempuan yang lahir dari komunitas ya, komunitas Lampung perempuan. Itu ada satu yang disebut dengan Mirul. Mirul itu artinya apa, Prof? Perempuan Lampung yang sudah menikah. Jadi dia akan disapa oleh keluarga asalnya itu sebagai Mirul. Nah, itu. Baik, Edu Friends, selain sebagai dosen, kemudian mengikuti berbagai komunitas di luar dari kampus, Ibu Profesor Farida juga tentunya banyak mengembangkan konsep-konsep pendidikan karakter ya, berbasis kearifan lokal dan juga sebagai peneliti. Nah, ini penting Prof, karena kita akan bahas terkait pertama kali ini, yaitu konsep dari pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Menurut Profesor, mengapa pendidikan karakter berbasis kearifan lokal ini penting diterapkan di perguruan tinggi? Ya, terima kasih sebelumnya Miss Ima, juga adik-adik di luar sana. Kalau bicara karakter tentu perspektif ya, karena ini saya yang ditanya. Saya akan memberikan kata kunci pertama bahwa agama itu harus menjadi terminologi bagi karakter seseorang, termasuk dalam hal ini mahasiswa. Agama apapun, agama Islam, agama Kristen, Katolik, karena kita di Indonesia bermacam agama. Mengapa ini menjadi penting? Ketika agama itu kuat dipegang oleh seseorang, termasuk mahasiswa, insya Allah. Sehingga apa sih konsep karakter itu berbasis kearifan lokal yang saya katakan tadi, ini akan membentuk, akan memberi bekal
pendidikan yang mengintegrasikan pedoman hidup agama yang diimani dengan nilai luhur yang ada. Kita sebut dengan local wisdom. Dalam perkembangannya bagaimana? Adanya pengaruh dari luar, yang dari local knowledge itu biasa disebut, itu bisa membentuk dan menemukan ciri tersendiri sebagai identitas. Di sini kita menemukan apa sebenarnya. Mahasiswa itu memang suka tidak suka, mau tidak mau akan beririsan dengan local wisdom yang sudah dibekalkan dari keluarganya, masyarakatnya. Tapi dalam perkembangan dia akan bertemu dengan yang lain seperti yang saya sebutkan tadi, sehingga akan muncul dari local wisdom menjadi local knowledge. Ada 3 wilayah di sana yang membentuk pendidikan karakter itu. Wilayah keluarga, wilayah masyarakat itu sendiri, dan wilayah bangsa, baik itu di Indonesia di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Tadi Miss Ima menyebut ada 3 tantangan. Ada critical thinking, ada leadership, dan ada adaptability. Apakah masih ada ruang kita menata generasi ke depan ini dengan tantangan seperti ini? Masih ada. Saya yakin sepanjang kita sebagai kelompok yang menyiapkan masa depan anak-anak kita nanti, kita pandai, kita tidak bisa menghilangkan 3 indikator tantangan ini, tidak bisa. Ini realita. Tapi kita tetap menyandingkan ini. Atau sekarang yang disebut bahwa Indonesia ini terdiri atas multicultural. Nah, ini juga tantangan. Lalu bagaimana? Kata kuncinya adalah local wisdom itu tetap menjadi penguat bagi generasi ke depan. Baik, menarik ini Prof. Karena tadi membahas terkait dengan agama ya Prof. Ya, dimanapun apapun itu agamanya itu menjadi basis utama, menjadi parameter utama ya dalam menghadapi peluang dan tantangan dari perpindahan budaya seperti itu ya, pertukaran banyak pengalaman dari luar sana seperti itu. Nah, jika kita membahas terkait dengan derasnya arus globalisasi ini Prof, bagaimana kearifan lokal ini itu akan membentuk karakter siswa atau mahasiswa kita yang ada di perguruan tinggi agar tetap bersikap tangguh dan berintegritas begitu. Walaupun ini di era yang arus globalnya luar biasa pengaruh untuk pemuda-pemuda kita di perguruan tinggi. Ya, saya pikir begini, kita punya perspektif yang sama dulu ya, artinya sama dalam arti begini, ini ada tujuan, anak bangsa ini mau dikemanakan, ini adalah anak bangsa Indonesia. Ya, kita dudukkan dulu bahwa masyarakat Indonesia itu punya karakteristik. Di antaranya apa? Dia memiliki landasan ideal, landasan konstitusional, dan tadi bahwa negara Indonesia ini negara yang beragama. Maka saya tetap meletakkan bahwa agama itu menjadi sumber kekuatan mahasiswa kita, belajar kita, bagi guru-guru, agar ketika anak-anak ini berkembang sudah dibekali dengan agama oleh keluarganya masing-masing. Lalu pada wilayah masyarakat, nah ini yang sudah mulai muncul. Ini pun harus dikenalkan bahwa Indonesia itu terdiri atas bermacam suku bangsa. Berarti misalnya di Lampung, sekarang kita ambil wilayah Lampung. Di sini ada Jawa, ada Sunda,
ada apalagi Sumatera Barat. Nah, itu harus dikenalkan bahwa kita di Lampung punya keluarga yang lain, etnis yang tentu apa yang tadi disebut Miss Ima. Karakter-karakter itu akan bersinggungan. Nah, bagaimana dosen mengenalkan atau guru itu mengenalkan bahwa nilai budaya, tradisi, kearifan masyarakat menjadi landasan pembelajaran. Tetap diajarkan, iya. Nah, kalau di Lampung, tadi Miss Ima sudah menyebutkan, dari mana yang menjadi dasar pembentukan ini? Agama sementara itu sudah menjadi basisnya primer ya. Nah, itulah yang disebut dengan PIL Pesenggiri, yang menjadi landasan filosofi orang Lampung. Saya menyebutnya ada 4 pilar di situ. Harus dikenalkan, iya. Jadi kalau menurut guru saya tahun 78, guru saya itu Prof. Hilman Hadi Kusuma, tandana ulun Lampung iya bepiil Pesenggiri. Artinya sama, landasan konstitusional bangsa Indonesia Pancasila, Undang-Undang Dasar Pancasila. Kita PIL Pesenggiri. Nah, ini harus dikenalkan betul, dibedah betul oleh para dosen. Dan ini saya selalu selalu ingin inilah menjadi landasan untuk mengembangkan karakter di dunia pendidikan, khususnya di Provinsi Lampung. Sehingga kalau teman-teman mau belajar seperti apa sih karakter pendidikan di Unila, yaitu yang berdasarkan PIL Pesenggiri. Jadi kalau bisa dirumuskan, Miss Ima, ada mata kuliah kearifan lokal. Nah, ini harus jelas bahwa kearifan lokal yang dimaksud yang bersandar pada PIL Pesenggiri dan sebagainya. Mungkin boleh diterangkan ke EduFriends 4 pilar dari PIL Pesenggiri itu sendiri itu, Prof. Iya, jadi PIL Pesenggiri itu mengandung 4 pilar yang saya sebut. Pertama, bejuluk beadok. Jadi masyarakat Lampung itu menerapkan kepada anak yang baru lahir itu biasa diberi yang namanya juluk. Jadi misalnya Miss Ima lahir itu pasti dibeli juluk, nama yang berlaku di kisaran keluarga besarnya. Pemberian juluk itu. Jadi bisa saja Miss Ima itu namanya dalam bahasa Indonesia Ima Siti Rahmasari di ijazah. Tapi pada lingkup keluarganya ada sebutan tersendiri. Misal Ilun Putri, itu yang sering saya dengar. Itu juluk. Jadi keluarganya tidak akan memanggil Ima, tapi dia khusus yang namanya juluk tadi. Lalu dia diharapkan bisa kan dia anak muli. Setelah dia diberi juluk, dia akan merambah remaja dan dia akan masuk ke dunianya agar bisa nemuin nyimah. Pilar kedua, nemuin nyimah, dia akan santun, akan simah, menghormati tamu, menyapa tamu. Nah, itu nemuin nyimah. Pilar ketiga, nengah nyampur. Dia bisa berada dalam kelompok anak muli, kelompok misalnya di kampus berbaur, dia tidak menyendiri, dia bisa bersaparia dengan teman yang dari manapun, termasuk kita di Unila kan ada mahasiswa yang dari luar gitu, dia bisa nengah nyampur. Yang keempat adalah
Sakai Sambayan, tetap membina mahasiswa, mengenalkan sifat gotong royong. Itulah PIL Pesenggiri. Menarik ini Prof, karena ada 4 pilar dari PIL Pesenggiri itu ternyata bisa diterapkan juga di kampus ya Prof ya. Iya. Selain dari seperti tadi ya berjuluk Mbak Ade gitu, itu kan pemberian nama untuk khas tersendiri di keluarga, kemudian bisa nanti bergaul, kemudian ada sifat gotong royongnya juga. Nah ini merupakan contoh kearifan lokal yang khusus di Provinsi Lampung. Nah, dan ini bisa menjadi dasar pembelajaran di kampus kita tercinta Unila. Baik, jika dikaitkan dengan proses pembelajaran ini Prof, kira-kira bagaimana peran dosen di lembaga pendidikan tinggi khususnya ya, untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal yang tadi Profesor sebutkan, itu ada PIL Pesenggiri yang 4 pilar itu ke dalam kurikulum, atau bahkan mungkin di dalam kegiatan kemahasiswaan itu sendiri. Mungkin bisa nanti diberikan contoh, nah khusus di Prodi Magister Pendidikan Bahasa Lampung, apa nih contoh memang yang tadi disebutkan 4 pilar tadi, apakah ada kegiatan realnya seperti itu? Ya, jadi gini, saya garis bawahi dulu tadi, PIL Pesenggiri itu falsafah hidup orang Lampung, itu dipegang kuat oleh masyarakat adatnya. Harga diri. Nah, dirumuskan sebagai apa oleh masyarakat adat? Itu dirumuskan sebagai norma dasar penetapan hukum adat Lampung. Saya melakukan pemetaan ini dari beberapa penelitian. Nah, PIL Pesenggiri itu ternyata merupakan hukum tertinggi dari segala aturan yang ada pada masyarakat Lampung. Misalnya ketika seseorang sudah diberi adok, ya, itu tidak sembarangan. Adok itu pemberian gelar tertinggi dari masyarakat adat. Pada beberapa hari yang lalu kita simak ada pemberian adok dari Pun, raja dari Sebatin, memberikan adok kepada Bupati Pringsewu. Nah itu jadi Pak Bupati itu tidak lagi disebut, dipanggil kalau ketemu, tapi ketika bertemu dengan masyarakat Lampung dia akan dipanggil adoknya. Saya lupa itu adoknya. Apa itu artinya? Begitu simahnya masyarakat Lampung dengan dikemas sebagai memuarian, sehingga diberilah adok kehormatan. Nah itu. Lalu PIL Pesenggiri itu diposisikan sebagai terminologi hierarki perundang-undangan, yakni merujuk kepada aturan yang lebih tinggi kepada aturan yang lebih rendah. Nah ini juga harus dipahami oleh mahasiswa yang mengambil fakultas hukum. Jadi ini sebenarnya wilayah yang harus dibedah oleh adik-adik yang di fakultas hukum. Seberapa besar PIL Pesenggiri falsafah hidup orang Lampung itu berperan dalam mempertahankan karakter yang berlandaskan dengan PIL Pesenggiri. Nah, ini pun menjadi bahan pengembangan budaya daerah Lampung, khususnya hukum adat. Ini yang perlu saya sampaikan agar tadi Miss Ima tanya, bagaimana misalnya di Prodi Magister Bahasa dan Budaya Lampung. Nah ini yang menjadi peta jalan kurikulum setiap 5 tahun itu ditinjau ulang. Apa yang diutamakan? Misalnya sekarang sedang menggali pesan-pesan apa yang disampaikan
pada masa lalu melalui apa? Melalui sastra lisannya, melalui kekayaan yang berbentuk aksara, naskah kuno. Karena itu pesan itu ada di data seperti ini. Nah, itu yang dilakukan oleh mahasiswa, baik itu S1, sekarang sudah ada S1 ya, pendidikan bahasa Lampung, dan S2. Itu menarik sekali Miss Ima, bahwa Ulun Lampung, itu disebut begitu dari dulu. Orang Lampung itu disapa dengan Ulun Lampung, punya peraturan perundang-undangan ini, dan ada yang disebut dengan hukum ya, hukumnya. Jadi saya melihat begini, kalau di Minangkabau itu kan ada adat besandi sara, sara besandi kita bunga. Itu sama sebenarnya. Kalau di Lampung kita punya Piil Pesenggiri, lalu di Bali ada Trihita Karana dan sebagainya. Saya pikir ini potensi Indonesia, keberagaman. Jadi kalau ini digali dengan benar oleh masing-masing wilayah, sekarang Lampung, Piil Pesenggiri ini dibenah. Itu yang saya merindukan, dari sesuatu yang menjadi local wisdom, dia bisa menjadi local knowledge. Tentu kalau local knowledge itu kan harus didukung oleh teori, terminologinya, oleh empirik, dan oleh regulasi. Itu impian seorang dosen yang sudah menggeluti kelas ini sejak 79. Lumayan lah. Jadi harapannya bukan hanya sebagai local wisdom, tapi local knowledge. Local knowledge. Nah, di sini Miss Ima juga kemarin itu melakukan wawancara lah ya waktu pengabdian, dan ternyata seperti bahasa Lampung itu menjadi salah satu subjek atau mata pelajaran yang memang wajib begitu ya dipelajari oleh tingkat sekolah dasar. Nah, ini tentunya disambut baik ya, berita-berita seperti ini. Kemudian yang sudah dikonsepkan itu di pendidikan dasar, mereka sudah diberikan ini bahasa Lampung agar ini tidak punah begitu ya, dalam artian kita menjaga kearifan lokal gitu. Nah, apakah di prodi khususnya bahasa Lampung, baik itu S1 dan S2, adakah kegiatan-kegiatan yang hubungannya sangat erat dengan budaya Lampung itu, Prof? Ya, jadi begini. Tadi saya simak ya pernyataan Miss Ima. Ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah ya, regulasi, dan ini sangat mendukung karena saya sendiri menjadi dosen ya, guru di bidang studi bahasa Lampung. Ini sangat terdukung oleh adanya kebijakan regulasi ini. Jadi ada Pergub nomor 39 tahun 2014. Mengapa? Kalau ini bersinergi, apa yang disebut Miss Ima tadi, insya Allah tidak akan punah. Mengapa? Karena bahasa ini, kan saya latar belakangnya adalah bahasa, dia bisa berfungsi sebagai alat komunikasi. Jadi bahasa Lampung ini kalau di tempat-tempat khusus, misalnya di daerah yang masih banyak komunitasnya, penduduk aslinya, penutur jatinya, memang dia tidak tampak akan punah, berposisi sebagai bahasa ibu. Tapi ketika dia sebagai bahasa daerah, tampaknya kok kita akan tergeser. Nah, untuk itu saya sekali lagi terima kasih pada Unila yang sudah mendudukkan bahasa Lampung sebagai bahasa daerah dan menjadi kajian keilmuan dengan dibukanya S1 bahasa Lampung, dan S2 itu kebetulan mandat dari kementerian. Jadi ke situ Miss Ima, memang bahasa itu ada sebagai bahasa ibu
dan sebagai bahasa daerah. Jadi kalau ini kita tarik kepada regulasi pusat bahasa, sebenarnya Indonesia ini sudah saya mengikuti betul ya, sudah jelas garis haluannya. Ada bahasa daerah, ada bahasa Indonesia dan nasional, dan ada bahasa asing. Sehingga kita tidak bertumburan. Ketika masing-masing provinsi memiliki bahasa daerah, itu pun dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Kalau sekarang kalau tidak salah itu ada 700 sekian bahasa daerah. Ketika diseleksi, ada yang punah, ada yang hampir punah, ada yang pada posisi kemunduran. Nah, ini yang masih dibina terus oleh pusat bahasa. Lalu bagaimana bahasa Indonesia? Tetap hidup. Karena bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional, dan jelas sekarang kita bangga bahwa diakui oleh UNESCO. Dan bahasa Indonesia bagaimana kedudukannya? Ya sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran baik tingkat dasar maupun perguruan tinggi. Jelas ini Miss Ima. Lalu kita apakah menolak bahasa asing? Tidak. Kita tahu bahasa asing itu Inggris, Jerman itu sebagai bahasa ilmu, mendudukkan bahasa-bahasa tersebut sebagai bahasa asing. Bagaimana ini implementasinya? Sudah ada dalam politik bahasa nasional. Jadi itu pun harus disampaikan oleh para dosen bahwa ini anak-anakku begitu. Jadi khususnya yang ngajar bahasa ini. Mengapa? Agar jelas kapan dia harus berbahasa Inggris asing, kapan menggunakan bahasa Indonesia, dan kapan menggunakan bahasa daerah. Baik, jika dipecah tadi ya, bahasa itu bisa menjadi bahasa daerah, bahasa ibu, kemudian bahasa nasional. Nah, ini tentunya punya tantangan besar. Khususnya bahasa Lampung ini yang memang punya Lampung begitu ya Prof ya. Nah, menurut Profesor ini gimana nih tantangan terbesar dalam menanamkan nilai-nilai lokal kepada mahasiswa sebagai generasi muda yang hidup di daerah walaupun di perkotaan atau di pedesaan, dan khususnya di era digital pada saat ini? Ya, pertama tentu intensitas ya, penelitian, pengabdian pada masyarakat itu saya pikir ruang yang paling mudah. Misalnya iya, kita bekali dengan pendekatan etnografi. Jadi budaya. Ya, mahasiswa kita turunkan. Misalnya ketika KKN. Nah, KKN itu tidak hanya melihat hal-hal yang bersifat umum. Berilah ruang mahasiswa untuk mengenali budaya setempatnya. Insya Allah, misalnya sekarang yang kami lakukan para dosen di prodi S1 dan S2 seperti itu. Di S1 misalnya 3 bulan oleh Bapak Kaprodinya Pak Munaris dilepas mahasiswa untuk melakukan etnografi, sehingga pulang membawa sesuatu, dan itu yang menjadi laporan akhir perkuliahannya tentang kedaerahan. Apa yang ditemukan? Menarik Miss Imah. Misalnya dari sisi kosakata, itu kita ujikan saja dengan kosakata yang kita batasi. Itu nanti ditemukan kosakata arkais. Arkais itu yang masa lampau, yang sekarang tidak muncul, dan itu menarik. Iya, ternyata aktivitas masyarakat Lampung, orang Lampung dulu semua terakomodir dengan kata. Tapi mengapa itu hilang? Yaitu perkembangan. Nah, itu bagi orang linguis berlaku ya. Jadi kami mencoba itu dengan mendata, dikelompokkan dalam linguistik itu disebut dengan korpus. Jadi itu. Yang menarik lagi ketika melihat sastra lisan tradisi, ya itu. Karena khasnya orang Lampung itu
menyampaikan sesuatu itu pasti dengan bersastra. Bersastra. Dan menarik sekali itu ya, ada yang disebut dengan pisaan, Ya, Bu Bandung, terus pepacuh. Kalau Lampung Barat itu hahiwang, gitu-gitu. Itu semacam apa itu, Pak? Sastra. Jadi kalau di Indonesia itu ada pantun, ada puisi. Ternyata Lampung juga ada puisi, itu yang disebut dengan pisaan dan sebagainya. Nah, itu mulai digali. Dan itu bukan hanya kata-kata yang tidak bermakna. Sebab ada sastra lisan tersebut banyak pesan-pesan moral yang ada. Itu betul membentuk karakter gitu. Baik, selain dari yang tadi Profesor sampaikan, yaitu intensitas seperti penelitian, pengabdian dilakukan oleh perguruan tinggi, dalam hal ini dosen menginisiasikan, kemudian ada program KKN yang memperkenalkan budaya setempat, begitu ya, seperti ajang branding begitu ya, Prof ya. Ini daerah kultur ini boleh dipelajari, nanti diperkenalkan, kemudian ya sama-sama kita lestarikan seperti itu, Prof. Adakah tantangan lain, Prof, selain dari intensitas dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu sendiri? Ya, ada tentu sesuatu yang lama dimunculkan kembali pasti ada tantangan. Contoh, kadang-kadang mahasiswa kita juga belum siap ya. Belum siap ketika turun, dia belum punya modal yang penuh. Nah, ini tantangan kita. Ini juga harus dirumuskan oleh lembaga. Bagaimana kita membekali? Saya selalu berbisik ya dengan pengelola KKN khususnya. Ini harus dibekali. Dibekali tentang tadi kearifan lokal itu. Mengapa? Dia penting karena ketika dia pulang ke ber-KKN ke sebuah, ada pengabdian ke sebuah desa yang biasa disebut dengan tiup, itu pasti bersentuhan. Dan saya pernah mengalami ketika membimbing mahasiswa. Lampung ini mengenal istilah sebambangan. Banyak sekali bahasa ya. Sebambangan itu anak laki-laki jatuh cinta pada wanita dilarikan, maka biasa disebut dengan larian. Mungkin Miss Ima tahu. Iya, bahasanya saja yang berbeda. Iya. Ya, sebambangan. Bayangkan, ini kalau tanda kutip ya, keluarga yang perempuan tidak tahu ini tentu akan marah dan berhadapan dengan hukum. Bagi pria itu, anak laki-laki itu nggak ada masalah karena dia pikir saya orang Lampung. Namun istilah kam Lampung ini bahasa Lampung. Nyak masalahnya mak nyonyok. Sebab ya dapok larian sebambangan. Nah, itu pun harus dipelajari. Maka saya bilang kepada mahasiswa, hati-hati. Kamu cantik, jangan keluar sembarangan. Tergoda nanti ya. Nah, dilarikan boleh. Nah, ini hal yang kecil saja, belum hal yang lain. Maka saya ingin betul pihak KKN itu memberi modal ini. Ketika ada di wilayah Lampung, hati-hati, jangan dia di desa di tiuh tersebut duduk-duduk sampai malam hari. Nah, nanti keluar juga teguran, pipi anak muli, kadu bingi, ya lagi mejong-mejong. Padahal kata si mahasiswa, ih dusun bener ya orang sini ini. Ya namanya mahasiswa diskusi sampai malam, ini tidak bisa. Bu Miss Ima, Ada adatnya. ada. Jadi kita menghargai tata laku yang ada di desa tersebut. Baru kita, dalam kita ini saya membawa Unila ya. Unila ini udah dinilai oleh wilayah penerima. Oh, Unila itu sudah tahu tata titi adat kita. Ini bekal
yang komprehensif mengenai tata laku hidup orang Lampung. Selain intensitas tadi. Baik, nah terdapat kesenjangan seperti itulah kalau kita sebutkan, kalau di daerah digital pada saat ini generasi muda kita tertarik dengan bahasa seperti bahasa Lampung, bahasa asing seperti itu ya, kemudian bahasa-bahasa gaul seperti itu Prof. Nah, ketimbang dia mempelajari bahasa budaya Lampung begitu kan. Nah, bagaimana caranya ini Prof agar keseimbangan antara nilai lokal kita, kearifan lokal kita itu dengan nilai global itu sama begitu. Jadi mereka tetap mengikuti arus modernisasi namun tidak tertinggal, tidak meninggalkan budayanya seperti itu. Ya, saya pikir saya tidak sependapat, Miss. Iya, bagaimana itu? Kalau tadi kesalahan ada anak muda, tidak. Saya sekarang semakin yakin. Mengapa? Sekarang sangat muncul. Kalau saya lihat dari beberapa segmen ya yang ada di YouTube, yang ada di Google, saya sering mengikuti. Sudah muncul. Ada yang menyanyi dengan lagu-lagu Lampung, ada yang menyapa dengan berbahasa Lampung. Saya senang itu. Jawa juga begitu, Sunda juga begitu. Saya yakin kok. Anak-anak kita ini, anak bangsa, ya sebut anak-anak ya. Karena Mami ini udah tua, udah 65 tahun. Zaman saya dulu tidak ada yang nyanyi Lampung, ya dikit gitu ya. Sekarang luar biasa. Begitu juga dengan mengembangkan Jawanya ya. Jadi saya pikir tinggal semua apa ya, bersamalah menjaga kearifan lokal ya, bersinergi untuk menata anak bangsa ini ya. Sekarang saya senang ini, sekarang saya senang sudah ada undang-undang pemajuan kebudayaan. Mengapa saya senang? Kalau menata negara khususnya atau kampus ada regulasi, insya Allah Undang-Undang nomor 5 tahun 2017. Nah, mulai sekarang semua bergerak. Budaya lokal ditingkatkan, terus bersinergi untuk apa? Menyajikan ini loh Indonesia. Kalau kembali ke Lampung, ini loh Lampung. Sekarang coba kemarin kita lihat betapa pakaian sebagai salah satu budaya itu sudah dikenalkan di tingkat nasional dan internasional ya. Pada upacara itu bangga, itu harus bangga. Kalau tidak bangga itu bukan identitas namanya kan. Bahasa, pakaian, rumah, makanan itu identitas. Kalau Miss Ima mengan jama api, jama seruit. Nah, ketika mendengar kata seruit, wow, itu Lampung. Begitu. Jadi Identitas. Ya, identitas. Pakai apa? Wih, ya pakai tapis. Nah, ini yang mau saya sentuh. Saya sampai kutip agar tidak salah. Ada kitab orang Lampung yang namanya Kuntara Rajaniti. Ini saya titip betul dengan Fakultas Hukum. Coba dibedah bersama. Ada pasal 12. Ganjaran muli 5 perkara. Bagaimana muli itu, gadis Lampung itu sudah punya ini pasal-pasalnya. Ya. Apa? Lamun seruan, banyak apa itu? Jahit, bordil. Dulu begitu, Miss Ima. Gadis Lampung, kalau saya sebut dulu mungkin di generasi di atas saya ya. Berarti kalau saya sekarang 65, ya? Iya. Jadi dulu kalau muli dibawa calonnya dinikahi, itu yang diukur oleh pihak mertuanya itu mana hasil sulaman. Tuh dulu, sekarang hilang. Nah, nggak bisa nyulam lagi. Lalu apa lagi? Keliomannya di sini ada 7
ya. Apa salah satunya? Nginjam tapis. Saya mengutip pasal-pasal ini yang ini akan menjadi bahan diskusi dan pembekalan untuk mahasiswa kita yang ada di Unila. Mengapa ini harus dipelajari? Sama ketika kita mengaku bangsa Indonesia punya landasan ideologi Pancasila, terus tidak mengerti makna Pancasila, kan tidak menjalankan. Kalau cuma hafalan saja kan tidak, sama dengan Lampung. Jadi saya pikir sekali lagi perlu ada keseriusan lembaga ini mengenalkan kearifan lokal Lampung itu menjadi materi untuk pembentukan karakter. Saya katakan bahwa karakter itu modal pertama agama, itu tidak bisa tidak. Karena Indonesia itu negara beragama. Kita tidak akan bicara agama Islam, agama ini, tapi agama. Nah, karena saya beragama Islam, tentu perspektif saya yang beragama Islam. Saya pernah begini, mahasiswa berkelompok melakukan kegiatan yang melawan hukum agama. Apa maksud saya? Ketika bulan puasa, dia memerangi yang tidak puasa. Padahal mahasiswa tersebut bukan orang Islam. Ini salah, berarti dia agamanya belum paham. Mengapa? Karena ayat Al-Qur'annya tidak berbunyi ya ayuhan nas, tapi ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman. Pasti kata Miss Ima, kok mami ke situ-situ? Karena memang mendidik mahasiswa dengan tujuan membentuk karakter itu tidak mudah gitu. Nah, kembali ke studio sekarang. Bagaimana dengan hingar-bingarnya ini? Ini pun masih kewajiban kita di dalamnya, Miss Ima. Misal sapaan sekarang, kan menyapa sudah, ya di zaman sekarang barangkali ya, kadang memanggil ibu saja sudah nyokap, Iya. bokap, ya. Iya udah. Tapi gaulnya gitu. iya bahasa gaul ya, ini juga sabar, namanya zaman ya, kita sama-sama mendidik. Ini artinya perlu ada keseriusan ya Prof, Iya. dari suatu lembaga yang dituangkan dalam aturan. Betul. Gitu. Jadi itu menjadi suatu kebijakan di mana ya memaksa seperti itu, mau tidak mau memang harus mengikuti aturan tersebut. Iya. Gitu ya Prof ya. Saya pikir ini FKIP ya. Sekarang ini sebagai contoh saja. Zaman saya kuliah tahun 78, tegas. FKIP itu akan melahirkan calon guru. Pakaian. Tidak boleh, tidak ditoleransi lagi yang menggunakan celana panjang. Karena guru Iya. sepatunya hitam. Sudah diatur. Sudah diatur. Memakai rok 10 cm dari dengkul. Tuh. Itu yang Tahun tidak 78, gitu ya. iya. Ketika ujian sarjana pakai kebaya. Nah, gini. Terus pasti ada yang protes. Mami ini zaman dulu. Ya itu guru. Identitasnya di situ gitu. Nah, apakah FKIP ini melalui Edu ini akan membuat persyaratan-persyaratan minimal ini harus, sehingga nanti ketika jadi guru di luar sana sudah tidak heran, oh pakai baju seperti ini bentuknya gitu. Saya ingin itulah karakter, karena kan ada 4 kompetensi guru itu. Ya, dari profesional, terus pedagogik, performansi, sosial, dan itu luar biasa itu kalau dibedah bersama, didiskusikan. Jangan bosan Miss Ima. Miss Ima punya mahasiswa S1, ajak
apa maunya gitu. Jadi kita juga tahu misalnya begini Miss sekarang ini ya ditampung-tampung gitu. Jadi ada komunikasi ya. Baik, ini menarik ini ya Prof ya, karena dan ternyata kearifan lokal di sini bukan hanya sekedar budaya saja, tapi juga membentuk bagaimana kita cara berpikir kita. Apalagi tadi disebutkan ada PIL Pesenggiri 4 pilar itu yang menjadi dasarnya, kemudian cara bersikap kita seperti apa, dan tentunya itu berinteraksi dengan sesama kita seperti apa. Baik Prof, ini mungkin Ibu Prof bisa berbagi sedikit terkait dengan pesan atau refleksi apa yang menjadi hal terpenting ini Prof, yang Ibu Prof anggap sangat relevan untuk mahasiswa saat ini. Bagaimana cara memulai pertama untuk menanamkan kearifan lokal itu? Iya, begini Miss, karena saya prodi bahasa ya, selalu saya kaitkan dengan kata kerja operasional agar terukur. Misalnya begini, kalau bicara bejuluk beadek itu apa sih? Itu bejuluk itu pemberian gelar. Nah kalau ini kita tarik kepada konsep pembelajaran, oh dia itu ketua kelas misalnya. Oh dia itu ketua angkatan, itu juluk ya adoknya. Lalu apa yang harus melekat padanya? Dia sudah, walaupun di kelas dia sudah punya adok tuh, ketua kelas. Kalau lebih tinggi lagi mungkin di jajaran dosen dia kajur. Tentu si kajur tadi tidak akan sama dengan dosen. Karena dia sudah punya adok tadi. Saya selalu menarik benang merah ke segitu. Jadi ketika saya punya nama lain, berarti saya punya beban ya, memiliki kepribadian sesuai dengan yang disandang. Itu anunya, konsepnya. Apa yang bisa terukur di sini? Ada 4 yang pernah kami rinci waktu itu dari hasil penelitian. Dia bertanggung jawab, dia punya sifat adil, dan dia mempunyai pribadi kepemimpinan dan kedisiplinan. Kalau dia tidak bisa memberi contoh, berarti dia belum tepat mendapat adok tadi. Nah ini, jadi ada 4, iya rasional. Jadi kata kerja operasional yang bisa terukur. Misalnya kajur, tidak punya tanggung jawab, oh dia nggak cocok itu jadi kajur gitu kan. Kita sering tuh di uji instrumen sebagai kajur, sebagai prodi gitu. Lalu nengahnya pur, ini interaksi sosial, dia bisa musyawarah ya dengan sesama, aktif dalam pergaulan. Nah ini kalau saya tidak bicara kalau ini dalam tataran adat ya, tapi ini saya tarik implementasikan di kampus, bagaimana kita dosen menata mahasiswa. Jadi apa ini yang diajarkan? Kejujuran, rendah hati, silaturahmi, dan empati. Nah ini bagaimana kita ajarkan kepada mahasiswa yang belajar di Unila? Kejujuran, tentu ini kata kerja operasional ya. Bagaimana mengajari tentang rendah hati ya. Jangan tersinggung, wah, PIL negatif ya dalam aksiologinya itu. Nikuja Eko mengganggunya, kutabuk niku. Nah, nanti gitu kan. Karena PIL itu PIL negatif ya. Lalu yang ketiga itu nemuin nyimah. Nah ini saling mengunjungi serta ramah menerima tamu. Apa indikator yang bisa kita kata kerja operasionalnya? Bertoleransi, bermasyarakat, musyawarah, dan saling menghargai. Bagaimana melatihkan ini? Ya bisa teman-teman yang dari BK, dari mungkin Miss Ima sendiri, dari manajemen ya. Bagaimana itu kelompok-kelompok apa kita sekarang ini yang sedang
terus menjalankan model pembelajaran Iya. itu Deep learning, deep learning. belajar yang Ya. mendalam. Nah, itu mendalam. Ukurannya mendalamnya itu harus jelas juga itu tolok ukurnya ya. Lalu Sakai Sambayana ini kalau di negara kita ini kan sudah dikenalkan dengan gotong royong ya, bergotong royong. Lampung pun sudah merumuskan itu ya. Itu ada keikhlasan, kesetiakawanan, kebersamaan, gotong royong. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Nah, tadi misalnya di Bejuluk ya, kalau orang Lampung tuh begini. Bejuluk itu pasti dia akan menjadi tutukan. Maka selalu saya sebut di depan jadi tutukan. Karena kalau orang sudah beradok, itu akan menjadi tutukan. Api adok rektor, itu adok itu. Iya, pemberian. Itu, iya, rektor itu adok tertinggi dalam jenjang pendidikan. Beliau berarti menjadi tutukan, menjadi ikutan. Nah, kalau di prinsip pendidikannya siapa? Ki Hajar Dewantara ya. Yang depan memberi. Nah, apa itu? Ingarso Sumtulodo. Harus itu bacanya. Itu dimarah etnis Jawa nanti. Ing Madyo Mangun Karso Tutwuri Handayan. Jadi kalau ini Miss Ima, kita kenalkan kepada mahasiswa. Ini dari Jawa begini, ini dari Lampung begini. Saya yakin ketika para mahasiswa berada dalam satu lingkup komunitas mahasiswa, tidak akan lagi ada yang tidak mengerti tentang pemimpin Indonesia ini membangun Indonesia tercinta ini. Itu saja saya kadang-kadang. Contoh ya di Lampung kemarin, ini saya bangga dengan Bapak Gubernur itu Pak Mirzani yang menggunakan sapaan yang bisa mengulik hati para demonstran itu. Mengapa? Karena beliau menggunakan sapaan Lampung. Saya menyaksikan sendiri. Dia sapa dengan berbahasa. Ya, dia panggil kiai, dia panggil batin, dia panggil lagi apa itu ayah, beliau panggil lagi kemaman dan sebagainya. Itu sapaan Lampung yang harus terus disosialisasikan. Jadi jangan disapa dengan istilah-istilah yang umum. Miss Ima, ketika saya memanggil kakak yang tua batin, wah, itu beda dengan saya memanggil kak, gitu beda. Sama dengan Miss Ima misalnya bertemu dengan adik ibunya Minan, karena saya dari bahasa ya, saya selalu berkeinginan gunakan ini dulu, gitu. Jangan sampai ada yang bilang belajar bahasa Lampung sulit, tidak, karena memang bahasa Lampung itu bersistem betul, bersistem, jadi tidak asal saja gitu, dia bersistem. Mengapa dia dipanggil tadi Siti atau Andung gitu nenek? Iya, jadi ada juga yang memanggil apa Tuha, itu bapak yang tua, bukan tua umur tapi status dalam keluarga. Nah, barangkali saya di situ karena saya di bidang bahasa itu yang sedang terus kami gali dan kami sosialisasikan. Baik, Prof. Boleh sampaikan ke EduFriends apa nih pesan moral yang penting mereka ingat terkait dengan kearifan lokal, khususnya di Provinsi Lampung? Ya, yang pertama, temukan dulu
Lampung ini mempunyai falsafah hidup yang disebut dengan PIL Pesenggiri. Bagaimana cara menemukan? Sama-sama kita membelajarkan diri. Jadi ada yang saya kutip di buku yang selalu saya baca, self education, mendidik diri sendiri sebelum mendidik orang lain. Untuk itu jangan bosan-bosan Edupod. Ya, Edifon dimanfaatkan selalu untuk mengomunikasikan geliat apa yang kita lakukan, khususnya tentang kearifan lokal Lampung yang kita sama-sama sedang kembangkan dari local wisdom menjadi local knowledge. Baik, Edu Friends, tadi disampaikan oleh Profesor Farida. Ada satu kutipan yang beliau sangat suka, yaitu self education, mendidik diri sendiri sebelum mendidik orang lain. Baik Prof, terima kasih banyak atas insight yang diberikan, atas wawasan dan juga inspirasi dan berbagi cerita pada hari ini. Semoga obrolan kita pada sore hari ini membuka mata dan hati para pendengar kita, khususnya mahasiswa di perguruan tinggi, bahwa karakter yang kuat itu berakar dari budaya kita sendiri. Nah, untuk sahabat Edu Friends, ini jangan lupa dimanapun kita belajar, nilai-nilai lokal adalah fondasi moral utama yang membuat kita tetap membumi, ya Prof ya. Yeah. Dan tentunya kita punya ciri khas karakter kita sendiri. Saya bisa menyampaikan pesan melalui pisaan. Boleh, Prof. Silakan, Prof. Ini saya mengenalkan pada adik-adik saya. Bahasa Lampung ya? Ya, di luar sana biar semakin sayang dengan kearifan lokal ya. Sai bumi wajurai sebatin ri pepadun, nunggu di bumi pesai, mak nunggu bumi hulun, ditambah muni sumbai, mulaya nambah rukun. Itulah Lampung, ada adat budaya Lampung, tapi datang juga keluarga Sumbai. Ada Jawa, ada Sunda, ada yang lainnya. Terima kasih Miss Ima. Indah sekali ya, sahabat Edu Friends. Terima kasih Prof sudah hadir di sini. Semoga lain kali bisa berbagi lagi. Saya Siti Rahmasari dan juga narasumber hebat kita, Ibu Profesor Dr. Farida Aryani MPD. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.